Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Putri Nurdini, Saya Afif Fadillah. Saya Ahmad Fikri Zailani. dan saya Nurul Aini akan memulai wawancara kami kepada Bapak Edi Sunarto yang merupakan seorang produsen Bengkulu sekaligus pemerhati budaya. Yang dimana Bapak Edi Sunarto ini juga berkaitan dengan materi penelitian kami yang berjudul Perubahan Fungsi Tengkulu dalam Masyarakat Jambi sebagai Integrasi Nilai Adat dan Fashion Kontemporer. Sekian, selamat menyaksikan. Baik, bisa langsung kita mulai, Bapak. Ya. Jadi selamat siang kembali. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, sebelum kita mulai menanyakan pertanyaan kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Putri Nurdini. Dan saya Nurul Aini. Saya Ahmad Fikri Zailani. Saya Afif Fadillah. Dan kami semua dari mahasiswa Universitas Jambi, program studi ilmu sejarah. Nah, kami di sini ingin melakukan wawancara singkat dengan Bapak dalam rangka penelitian kami mengenai perubahan fungsi Tengkulu dalam masyarakat Jambi, khususnya bagaimana Tengkulu ini menjadi bagian dari fashion kontemporer atau masa kini, namun tetap membawa nilai adat-adat. Nah, wawancara ini nantinya akan kami gunakan sebagai bahan untuk penulisan artikel jurnal. Jadi kami juga minta izin kepada Bapak untuk merekam dan mendokumentasikan wawancara kali ini. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan teman. Pak, boleh diceritakan sedikit sejak kapan mulai mengenal atau terlibat dengan tradisi Tengkulu Jambi ini, Pak? Tengkulu bukan teng ya, Tengkulu. Tengkulu itu satu budaya penutup kepala yang berasal dari Dongson. Dongson itu mana perbatasan antara Cina dengan Vietnam. Nah, kita tahu bahwa bangsa kita itu kan dari Malayan Mongoloid. Ya. Nanti kalau kita telusuri ada Proto Melayu, ada Dutru Melayu. Abad ke-7 di sana sudah ada budaya menutup kepala yang dinamakan Tengkulu, dan itu masuk ke budaya kita. Dan itulah yang menjadi budaya penutup kepala wanita. Penutup kepala wanita, bukan pria ya. Kalau pria jangan. Tengkulu itu budaya penutup kepala wanita. Itu asal mula Tengkulu itu. Tapi maksudnya kayak Bapak terlibat kayak dalam Tengkulu ini, Pak? Kayak kapan, dari kapan Bapak terlibatnya? Nah, kalau kita di Jambi kan kita memproduksi batik. Salah satu fashionnya batik itu digunakan untuk Tengkulu. Nah, penggunaan Tengkulu sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kalau ke Umo ya orang mengenalnya Tengkulu Umo, kayak kain sarung dilipat dibalik gitu. Tengkulu Umo. Orang mau pengajian ya pakai Tengkulu pengajian. Orang mau pesta pakai Tengkulu pesta. Orang mau main itu pakai Tengkulu main. Nah, fashionnya tadi ada perbedaan cara pakai dan cara melihatnya. Kalau ada Tengkulu ada lebihnya ke kiri berarti masih gadis, masih boleh digoda, diganggu. Tapi kalau selampingnya lebihnya itu ke kanan jangan, itu dia sudah punya suami. Kode. Itu biasanya apa lagi? Terus kalau boleh tahu, Pak, peran atau posisi Bapak sendiri dalam dunia Tengkulu ini seperti apa? Apakah sebagai pengrajin, bagian dari lembaga adat, pemerhati budaya, atau mungkin ada peran lainnya, Pak? Sebagai produsen Tengkulu dan sebagai pemerhati budaya. Dan waktu pameran di Jepang itu saya peragakan pemakaian dua jenis Tengkulu. Ternyata di sana juga antusias, banyak yang tertarik untuk menggunakan Tengkulu itu karena dari fashionnya lebih kena, lebih unik.
Baik, selanjutnya seperti yang sudah Bapak bilang bahwa Tengkulu itu kan fungsi utamanya ya sebagai penutup kepala bagi perempuan. Nah, pertanyaan kami, apakah memang fungsi dari Tengkulu itu hanya itu saja atau ada makna-makna tertentu di baliknya? Ya, di samping sebagai penutup, yang pasti penutup kepala. Yang kedua, juga untuk fashion. Nggak mungkin dong orang pesta pakai Tengkulu umum. Orang mau ke sawah pasti pakai Tengkulu jenisnya Tengkulu umum. Jadi di mana ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mau ke pesta pakai Tengkulu pesta. Anak-anak pakai Tengkulu ya versi anak-anak yang simple. Mau pengajian juga Tengkulunya harus beda, sesuai dengan kebutuhan. Dan fashion, maksudnya apa? Kan di kita tuh lebih dari 200 jenis Tengkulu. Jadi fashionnya bisa macam-macam, sesuai dengan kebutuhan dan simpel. Dan Tengkulu itu intinya tidak boleh pakai jarum, tidak boleh dijahit, hanya kain yang dililit. Kreasinya nanti macam-macam kan. Kalau anak-anak mungkin versi ada Tengkulu kipas dan sebagainya. Baik, lalu selanjutnya, apakah ada aturan khusus mengenai Tengkulu? Misalnya seperti siapa saja yang boleh memakainya, dipakai di acara apa, atau mungkin corak dan modelnya punya arti sendiri seperti yang Bapak bilang tadi, aturan cara pakainya misalnya kalau yang ke kanan tadi untuk yang ini. Nah itulah aturan pakai yang harus dimengerti. Misalnya ada Tengkulu raja itu hanya dikenakan oleh warna biru. Nah, tadi penggunaan yang lebihnya ke kanan atau ke kiri itu kode. Boleh. Kalau untuk corak dan modelnya itu apakah punya arti tertentu di dalam Tengkulu atau emang cuman untuk fashion saja, Pak? Ya, ada beberapa maknanya. Ya, tentu setiap pendidikan kan punya makna. Kemudian di samping pendidikan punya makna, dia lebih ke fashion. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, kira-kira sejak kapan fungsi Tengkulu ini mulai terasa berubah? Dan apa yang kira-kira menjadi pemicunya? Tengkulu ini berubahnya, pemicunya ya dunia fashion. Perkembangan model kan selalu berkembang. Sebenarnya kalau kita kreasikan kan Tengkulu tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi disesuaikan dengan model-modelnya aja. Artinya sebagai pengganti jilbab dia kan tidak pernah ketinggalan model. Dan itu ya trennya mulai dikembangkan ya akhir-akhir ini kan berkembang terus. Setiap event pemerintah sekarang orang wanita harus mengenakan Tengkulu, acara-acara seni pemerintah kan itu akan menjadi sebuah tren. Dan dalam fashion kita juga sering melakukan edukasi dan peragaan pemakaian Tengkulu. Nah dari situ bisa berkembang. Nah, kalau Tengkulu sekarang kan banyak ya Pak, sudah dimodifikasikan untuk keperluan fashion. Menurut Bapak, apakah itu masih bisa disebut Tengkulu dalam makna adatnya atau sudah berbeda? Sepanjang sesuai aturan itu masih Tengkulu. Dililit tapi rambutnya kelihatan itu sudah bukan Tengkulu. Berarti harus Kan tidak. rambutnya penutup kepala, artinya rambutnya harus tertutup. Boleh berkreasi tapi tadi kan kalau wanita muslim kan pengganti jilbab, rambutnya harus tetap Tidak boleh keluar. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Pak.
Belum. Oh. Belum. Menurut Bapak, bagaimana pandangan masyarakat adat Jambi melihat Tekulu yang kini masuk ke dunia fashion modern? Apakah disambut positif atau ada kekhawatiran? Saya kira disambutnya positif, karena itu akan membawa budaya Jambi ke kancah internasional. Ini Pak, berarti pertanyaan saya. Menurut Bapak, adakah elemen-elemen dari Tengkuluk tradisional ini, baik dari sisi tampilannya maupun dari nilai filosofinya, yang sebaiknya tetap dipertahankan meski sudah masuk ke dunia fashion saat ini, Pak? Ya harus. Kalau tidak dipertahankan prinsipnya, normanya nanti hilanglah kearifan lokal. Ya prinsipnya menutup kepala. Menutup kepala itu menutup aurat wanita. Artinya apapun jenisnya Tengkuluk, rambutnya tidak boleh terlihat. Kan cuma kreasi. Jadi normanya tetap, meskipun itu fashionnya sampai kapan, normanya harus dijaga. Kalau keluar dari norma itu berarti bukan Tengkuluk lagi, sudah versi yang apa gitu ya. Tapi itu emang cuma untuk rambut apa leher juga harus ketutupan, Pak? Tadi kayak di foto soalnya nampak juga ada kayak lehernya gitu, Pak. Kalau Tengkuluk itu lebih ke penutup kepala. Kalau lehernya kan bisa pakai Kain atau apa? Baju. Kalau sekarang kan ada apa? Manset. Siput atau manset dan seterusnya. Oh, Gitu ya. Iya. Selanjutnya Pak, apakah ada nilai-nilai adat yang menurut Bapak sudah mulai terkikis seiring perubahan fungsi ini, atau justru ada nilai yang malah bertambah Pak, atau semakin dikenal luas? Kalau secara adat terkikis enggak. Jadi justru dia kearifan lokal yang bagus yang harus dikembangkan ke kancah internasional. Nah kita ini kan kalah ekspor budaya. Korea itu sudah 30-50 tahun lalu ekspor budaya. Kita kan baru tahun-tahun terakhir ini aja. Sehingga budaya kita tidak banyak dikenal di luar. Buktinya saya di mall itu menampilkan Tengkuluk, ramai orang yang nonton dan pengen dipakai. Lalu apa harapan Bapak untuk Tengkuluk Jambi ke depannya Pak? Baik sebagai bagian dari warisan adat maupun sebagai bagian dari industri kreatif yang terus berkembang. Harapan Bapak? Harapannya pertama Tengkuluk di Jambi bisa membumi, menyebarluas. Nah, artinya di Jambi kalau ada acara apa-apa di cewek ya, itu hendaknya dia pakai Tengkuluk, bisa membumi. Nanti dari membumi inilah bisa kearifan lokal yang membumi inilah nanti bisa mendunia. Kalau di lokalnya aja sudah tidak bagus, bagaimana ke dunianya mau bagus? Jadi kan bisa kreasinya macam-macam yang penting bisa menutup kepala tadi. Ya mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Siapa tahu ada tambahan dari teman-teman sekalian untuk mempertanyakan atau memperdalam lebih rinci terhadap Tengkuluk yang kita bahas pada hari ini. dari saya tidak ada, cukup. Dari saya juga tidak. Sama memang tidak ya. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami pertanyakan kepada Bapak selaku narasumber kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan. Setelah usai wawancara kami, dari wawancara ini kami dapat menyimpulkan bahwa Tengkuluk yang selama ini kita kenal ternyata nama aslinya adalah Tekulu, yaitu kain yang digunakan sebagai penutup kepala bagi para perempuan. Tekulu sendiri sudah ada sejak masa Dongson dan memiliki nilai budaya yang sangat kaya. Selain itu, Bapak Edi juga menjelaskan bahwa Tekulu memiliki norma atau aturan tersendiri, yaitu harus dililitkan secara langsung. Sehingga jika menggunakan Tekulu dengan cara dijarumi, dipeniti, atau menggunakan Tekulu secara instan, itu bukan lagi merupakan atau bisa disebut sebagai Tengkuluk. Demikian kesimpulan dari wawancara kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're